Qadarullah istri saya terkena penyakit menular. Bagaimana praktek salaf dalam menghadapi penyakit menular? Bagaimana titik temu antara hadis yang menjelaskan tidak ada penyakit yang menular dan athar yang mengkhabarkan bahwa sahabat menghindari penyakit menular? Aduh. Ini lagi diuji berarti ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan dirimu dan istrimu dan keluargamu, ya. Lagi diuji berarti. Oke, cerita akidah dulu ya. Usulnya. Ini hal yang kita kuasai, memang kuasai insya Allah dengan baik hal demikian, ya. Adapun sisanya tentang penyakitnya nanti, maka ini bukan, pada dasarnya emang bukan makanan kita, ya. Jadi nggak terlalu tahu anak. Tapi cerita akidah dulu tentang menular atau tidak. Dogma akidah itu Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, nah ini usul di antara usul-usul mengimani penyakit, oke? La adwa wala tiara. Tidak ada yang namanya menular. Tidak ada tiara. Sebagaimana tidak boleh juga seseorang meyakini tiara. Tiara nih berpikiran sial. Oke? Ya jorannya dilengkahin, nggak dapat udah ikan. Gitu. Kalau joran dilengkahin tuh kagak narik katanya. Tiara, haram, kufur, bertentangan dengan akidah. Ya kuburannya dilompatin kucing. Hidup lagi dah tuh pitung. Iya kan? Ini gara-gara kuburannya dilompatin kucing. Ya ada suara kuit burung begitu. Oh ayah nupaeh ya sudah. Ada yang mati. Kalau di Bandung dulu begitu kita. Iya kan? Ada kupu-kupu masuk. Oh mau ada tamu. Diberakin burung jutiak. Ini tiara. Itu hal yang bertentangan dengan akidah. Nggak boleh diyakini. Ya. Sebagaimana juga meyakini adanya penyakit itu menular. Itu bertentangan dengan akidah. Tuh, dikiaskan sama tiara. Bahaya gak? Jadi, tidak ada menular. Oke? Tapi ada hadis-hadis lain dari Nabi SAW. Kambing yang sehat, jangan satuin sama kambing yang buduk. Rasul bilang di satu hadis, apabila kambing ketiga, ketularan kambing kedua. Kambing kedua ketularan kambing ke satu. Faman a'dal awal, maka kambing satu ini nular dari mana? Tuh lihat. Ini hadis-hadis yang berbicara tidak ada menular. Zen. Tapi ada hadis lain bilang, kambing sehat jangan satuin sama kambing buduk. Ongkoh kieu. Iya gak? Tapi katanya begini. Tuh lihat, kontradiksi gak zahirnya? Iya gak? Man sami'a bi ardin ta'unan faman kana fihi fala yakhruj minhu faman kana fil kharij fala yadkhul fihi. Gitu kan? Barang siapa yang mendengar adanya sebuah wabah lepra di sebuah negeri, maka yang di luar jangan masuk ke dalam, yang dalam jangan masuk keluar. Tuh. Seolah-olah ada menular. Begitu kan? Bagaimana ulama mempertemukan hadis ini? Mencari titik punya. Wallahu a'lam. Yang paling memuaskan kita, jawaban para ulama rahimahullah adalah apa? Pada dasarnya, masing-masing individu udah ditakdirkan apa yang akan dihasilkannya. Oke? Cuman seringkali Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah musibah merata. Turunnya akhirnya tidak mengenai satu orang, mengenai banyak orang. Seseorang terancam akidahnya ketika di sini nih sebuah negeri nih misalnya lagi terkena taun, lagi terkena lepra, oke? Dia di luar. Sengaja dia masuk ke situ, kemudian kena lepra, akhirnya dia berkata, aku ketularan. Tuh, jadi teruji akidahnya. Kekuatan akidahnya jadi teruji. Kalau qadarullah dia juga ternyata kena takdir Allah mesti terkena lepra. Padahal ini takdir, bukan karena ketularan. Cuman karena dia masuk, akhirnya terujilah tuh akidahnya, kekuatan imannya. Dia meyakini aja bahwasanya adanya sifat menular. Padahal enggak. Allah emang turunkan dan Allah jadikan. Udah. Berapa banyak orang di sekitar wabah ketika epidemik terjadi dan mereka nggak kena? Ada nggak?
Ada nggak? Tuh lihat, kalau yang namanya menular itu hukum pasti, harusnya mereka kena. Kenapa? Udah nggak ditakdirin, nanti bisa cari jawaban. Oh, antibodinya lagi bagus, kondisinya lagi bagus, bisa aja, ya nggak? Intinya apa? Emang nggak ditakdirin untuk kena. No. Kambing buduk jangan disatuin sama kambing sehat. Karena apa? Qadarullah ketika disatuin, yang sehat terkena takdir juga dia mesti terkena penyakit buduk. Akhirnya si pemilik akan berkata, ini gara-gara dia ketularan. Tuh, bukan lagi berserah kepada makanya dilarang untuk nyemplung. No. Untuk supaya apa? Agar tidak terfitnah akidah kita. Wallahu a'lam. Jawaban yang paling memuaskan menurut aneh ini. Yang di dalam jangan keluar. Supaya apa? Nanti qadarullah di luar. Ada yang Allah takdirkan kena juga penyakitnya. Akhirnya nyalah-nyalahin. Ini dia sini pakai mampir ke kampung kita ya. Akhirnya pada cacar deh itu. Tuh begitu. Jangan kau menjadi media menguji keimanan orang lain. Jangan. Sabar di dalam. Terima apa yang Allah takdirkan. Cara mencari titik temunya, wallahu alam, yang Anda pahami gitu. Dulu, waktu itu kan, di antara ciri kiamat menyebar angin merah di Syam, yang dengan itu ribuan jiwa orang-orang yang beriman mati. Ternyata, ini terjadi di zaman Umar ibn Khattab. Angin merah ini ternyata virus, itu lepra itu. Menyebar di Syam. Ribuan kaum muslimin mati dan sahabat-sahabat besar mati di dalamnya. Di antaranya Abu Ubaidah ibn Jarrah, Mu'adz ibn Jabal. Matinya tuh kena lepra itu di situ. Oke? Dan mereka bertahan sabar, nggak mau keluar dari negeri tersebut karena tahu perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau berada di dalam, jangan keluar. Yang di luar, jangan masuk ke dalam. Para sahabat meninggal terkena itu. Oke? Jadi kau meyakini takdirnya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, usul penyakit berarti tidak ada penyakit Kenapa? Bicara akidah. Anda kalau disuruh bicara mikroskop ya Anda nggak ngerti. Cuman bicara dogma ilahi, dogma samawiyah, kita tahu. Qala Allah, qala Rasul. Mereka bisa menyarikan sebabnya. Oh enggak, ini kan ada udara yang dibuang dari pernapasan si fulan ini, kemudian terhirup oleh si fulan, akhirnya virusnya terbawa, dia terjangkit lah. Tuh, dia bisa menjelaskan mungkin seseorang dengan ilmiah bagaimana proses menular terjadi. Tapi however, apakah semua orang yang terhirup kemudian akhirnya kena penyakit itu? Enggak juga kan? Tergantung, dia ditakdirin juga enggak sama Allah. Gitu loh. Ya kan? Sama seperti seseorang yang udah mengusahakan, dia nikah nih. Oke? Enggak jadi-jadi, enggak hamil-hamil. Tuh. Padahal semua sebab udah dijadikan kan? Maaf, udah dihalalkan. Punya lelaki, maaf, udah berada di dalam. Kemudian dibuang di dalam. Tuh. Tapi masih nggak bisa membuahi. Iya nggak? Padahal semua sebab telah dijadikan. Iya nggak? Udah minum korma hijau. Buat subur katanya. Tapi tetap kesuburan orang beda-beda kan? Iya nggak? Ada yang udah 5 tahun nikah masih belum hamil. 10 tahun nikah masih belum hamil. Iya nggak? Ada yang baru setahun nikah udah hamil. Baru sebulan nikah udah hamil. Ada yang semua sebab dilakukan, semua usaha dilakukan, tapi masih tidak membuahi. Dicek si perempuan normal, ternyata si lelaki juga normal ternyata. Cuman nggak ngeklik aja. Emang belum Allah takdir kan mau diapain? Iya nggak? Jadi usulnya penyakit menular tidak ada. Tapi untuk menjaga keimananmu, ketika memang, itu terjadi pada dirimu atau keluargamu, sebisa mungkin kau hindari. Supaya tidak teruji keimananmu. Sabar. Dan kemudian banyakin puasa. Dalam hal ini puasa wisol boleh. Semua penyakit sembuh. Wisol tahu kan? Maghrib masih puasa, sambung lagi terus. Hitung 24 jam, 48 jam, 72 jam. Hitung. Puasa wisol. Untuk kesehatan itu boleh. Dan puasa sangat efektif. Matiin penyakit apapun. Mau yang sifatnya hardware tubuh yang rusak, mau sifatnya virus, mau sifatnya bakteri, mau sifatnya luka mungkin di dalam tubuh dan lain-lain, itu sangat efektif dengan puasa, luar biasa itu. Wisol boleh, atau mungkin puasa air aja kayak Syekh Al-Albani yang hanya minum air putih selama 2 bulan. Dengan niat medis boleh, nggak jadi bid'ah. Dengan niat medis. Dan puasa kering, yang ini nggak makanan, nggak air, itu 3 kali lebih efektif daripada puasa
air, puasa water fasting. Seringin puasa, wisol sebisa mungkin. Ketika terbuka, ada jendela makan, oke, makan makanan yang makan makanan yang segar, makanan yang sehat, makanan yang kukus-kukusan, begitu deh sementara. Ya, insya Allah akan sembuh. Ya, Allah yashfikum wa yutahhirukum. Allah sembuhkan dan Allah hapuskan dosa-dosanya, insya Allah.